Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita sampai pada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Al-fawaid ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga adalah min mawani'i istijabah. Min mawani'i istijabah. Istijabah adalah isim. Apa fi'il madinya? Apa fi'il madinya? Mas Tamim. Ya, ajaba yujibu ijabatan. Ajaba yujibu ijabatan. Sahih? Ajaba yujibu ijabatan. Mas Dini? Ya, bagus. Apa? Istajaba yastajibu istijabatan. Istajaba yastajibu istijabatan. Ya, ya. Oh. Jadi istajaba yastajibu istijabatan. Ad-du'a sebagai apa ya, Wah? Mudhafun ilaih. Jadi ad-du'a sebagai mudhaf ilaih. Ya, ad-du'a sebagai mudhaf ilaih. Nah, kemudian setelah min mawani'i istijabati du'a, di antara ya penghalang-penghalang terkabulkannya doa adalah aklul harami wa lubsuhu. Aklu ini adalah sebagai apa, Ikhwah? Sebagai mubtada'nya. Mubtada yang diakhirkan kan? Karena tadi min mawani itu adalah apa? Khobar yang diawalkan. Dan kita lihat di sini aklu itu kan 3 huruf ya. Kalau 3 huruf, biasanya kalau enggak kita baca fi'il madhi ya masdar gitu, aklu. Ya, aklu. Jadi aklu mubtadanya. Aklul harami, di antara penghalang terkabulkannya doa adalah makan yang haram. Ya. Aklul harami, makan yang haram. Ya. Aklul harami. Wa lubsuhu. Nah, ini karena apa juga masdar tapi ikut wazan fu'lan. Ya, wa lubsuhu. Ya. Ya. Terus kemudian kaidah mustanbatah. Ini paham ini ya yang ketiga ya. Min mawani'i istijabati du'a
aklul harami waluksuhu. Di antara penghalang terkabulkannya doa, makan yang haram dan memakainya. Ya, kemudian kaidah dibaca Bapak Sugeng untuk kaidahnya. Qawaidu mustanqatatun minal hadisil asiri. Qawaidu fi atani khairi li laqabulat La qabula bagus. laqabulat ilal biislahil Mudho bislahil madhari wal makhbari. Iya, madhar wa makhbar. Iya, bagus, barakallahu fiik. Qaidatun fi ata'il khairi. Kaidah dalam fi ata'il khairi, di dalam memberikan kebaikan. Kaidah dalam apa? Ata'il khair, pemberian yang baik. Apa kaidahnya? Qaidatun fi ata'il khairi, apa kaidahnya? La qabula, tidak diterima. La qabula, dari qabila yakbalu qabulan. La qabula, tidak diterima, illa kecuali bi islahi, kecuali dengan memperbaiki al-madhar, kecuali dengan memperbaiki yang dohir wal makhbari, dan yang batin gitu. Yang dohir dan yang batin. Yang dohir dan yang batin. Ya, barakallahu fikum. Amin soal ya ikhwah, ada pertanyaan? Oke, maka Bapak Heru. Oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Seorang PNS atau mungkin apa saja, pekerjaan mana saja di perusahaan atau pabrik dengan cara riswah, menyuap, apakah gajinya apa? Gajinya haram? Khilaf bainal ulama, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun pendapat yang rajih di sini adalah ya gajinya halal, karena yang penting pekerjaannya halal. Yang berdosa adalah riswahnya tadi. Kenapa? Karena ya pekerjaannya halal gitu. Pekerjaannya apa? Halal. Di sektor yang halal. Ya. Yang berdosa apa? Ketika masuknya tadi. Riswahnya tadi. Ketika menyuap tadi. Ya. Halal dan halal, tapi apa? Keberkahannya mungkin. Gak barokah. Gak barokah apa? Hasilnya. Termasuk ketika ujian nyontek, ujian akhir nasional itu nggih. Ujian nyontek atau yang lainnya. Nah, ini semester nih. Nanti
ada ijazah, mungkin ijazahnya untuk kerja, itu juga mungkin halal tapi ya barokahnya, nggak barokah gitu ya. Itu kan nggak cuma riswah mungkin ya, mungkin juga ada orang dalam yang seharusnya nggak diterima, tapi karena ya namanya istilahnya apa? Kolusi ya, nepotisme ya, nepotisme ya. Sehingga apa? Sehingga menghalangi yang teman yang seharusnya diterima nggak diterima gara-gara tadi. Ya wallahu taala alam. Nggih, Mas. Orang itu dikatakan safar kalau menempuh jarak berapa kilo? Ya. Dikatakan safar jarak menempuh berapa kilo? Khilaf para ulama dalam tahdid batasan dikatakan safar. Namun pendapat yang rajih adalah tidak dibatasi dengan jarak, yang penting secara uruf, secara adat itu dikatakan safar, maka itulah safar. Gitu. Jadi nggak ada batasannya, nggak kembali ke uruf. Jadi kalau ini urufnya secara adat ini dikatakan safar, maka dia safar. Meskipun sebagian ulama ada yang menggunakan metode pendekatan, mungkin ada yang menggunakan metode pendekatan, ada yang minimal itu sekitar 90 kilometer, tapi itu juga bukan patokan gitu. Kembali ke mana? Uruf. Kembali ke urufnya. Gitu ya. Jadi kembali ke uruf. Sini ke Wonogiri safar nggak? Hah? Urufnya safar. Kadang sama. Ini safar ya. Ini suruh safar. Sini Tawangmangu safar nggak? Safar. Iya. Safar yakin? Ya makanya ketika kita ke Tawangmangu saja kan khilaf, ada yang mau jamak, ada yang enggak kan? Karena perbedaan tadi. Ya, ketika ke Klaten saja ya, ke Klaten kajian Ustadz siapa itu ada yang dari Sukarjo, ada yang ikut apa? Ikut jamak. Padahal nanti ya sampai sini masih jam 2 atau jam berapa itu. Khilaf ya. Kembali ke uruf. Uruf itu artinya secara adat setempat itu dikatakan safar. Secara adat. Ya. Terutama ya urufnya kita kalau ke mana? Ke Surabaya atau ke Jakarta itu kan sudah dikatakan apa? Safar. Meskipun cepat sekarang ya. Nah, apalagi naik pesawat gitu nih. Sangat cepat nih. Kemudian hadis yang ke-11 dibaca Mas Muhammad, fadhal. Muhammad Abdul Hani. Ya, barakallahu fikum. Nuridu tarjim Mas Deni. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai, dan berkata hadis ini hasan sahih. Ya. Hadis yang ke-11 an Abi Muhammadin, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Dari Abu Muhammad itu adalah Hasan bin Ali ya, bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
cucu dari Rasulullah SAW, wa raihanatihi, dan apa? Kesayangannya. Ya, wa raihanatihi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa pakai anhuma tidak anhu? Ya, karena ada Hasan dan Ali. Ya. Qala, dia berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Saya telah hafal dari Rasulullah SAW, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah ma yuribuka, apa yang meragukanmu, ila ma la yuribuka, untuk menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ada enggak lafaz lain yang da ma yaribuka? Ada? Kitab hadis, siapa yang pakai lafaz yaribuka? Gak ada ya? Yang bawa hadis, apa namanya? Kitab hadis kecil? Ya. Yaribuka ya? Ya. Lafaz yang lain apa? Yaribuka. Ya. Ya, kita sepakat saja kita pakai yang yaribuka ya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nanti ketika setoran pakai da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dari roba yaribu. Kalau yuri itu kan dia pakai aroba namanya. Aroba yuribu. Ya, pakai kita pakai roba yaribu. Ya. Rawahu Tirmidzi wan Nasai wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Ya. Tinggalkan yang meragukan, menuju pada yang tidak meragukan. Kita ya ikhwah dalam hidup ini terkadang merasakan keraguan dalam diri kita. Ragu-ragu ketika sholat, batal enggak? Ragu-ragu ketika wudhu, sah tidak? Ya. Mungkin banyak keraguan-keraguan, maka kita bangun sebuah kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ditinggalkan ragu-ragu. Ya, tapi apa? Bangun di atas keyakinan. Kalau belum yakin batal ya tetap suci. Ya. Lughatul hadis al-kalimah. Bapak Miftah, tafadhal iqra al-kalimah lughatul hadis. Ya, syukran barakallahu fiik. Sibtu Rasulillah, atau dalam hadis berarti sibti ya. Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asibtu huwa ibnul binti, anak dari anak perempuan. Anak dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan dan anak perempuan kita punya anak laki-laki. Berarti apa ini? Cucu dari, ya cucu laki-laki ya. Tapi cucu laki-laki ini dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Namanya Sibtu. Karena Hasan itu adalah anak dari Fatimah. Dan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma Ibnul Ibn, adapun cucu laki-laki dari anak laki-laki. Namanya apa? Fayusamma hafid, hafidun. Jadi kalau Ibnul Binti namanya Sibtun.
Tapi kalau ibnul ibn namanya apa? Hafidun. Hafidun. Sama apa? Sama cucu laki-laki. Yang bedanya kalau ya sibtun dari anak perempuan, kalau hafidun dari anak laki-laki. Ya, ini makna sibti. Ya, suma ba'dahu ya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Raihanatihi tadi kita terjemahkan apa ya? Kesayangan. Kesayangan ya. Ya. Kesayangan. Hiya, raihanah itu adalah apa? Raihanah itu kan az-zahratu, bunga. Hiya az-zahratu. Jadi raihanah itu adalah bunga. At-thayyibatu, bunga yang baik, yang bagus, yang indah. Bunga yang indah, yang baik. Ya, thayyibatu raihah, yang harum baunya. Yang harum apa? Baunya. Itu adalah az-zahratu at-thayyibatu, thayyibatur raihatu. Ya, ini makna dari apa? Raihanah. Bunga yang harum. Ya. Terus berikutnya fawaid mustanbatah minal hadisi al-hadiyah asyar. Faidatul ula. Mas Rahmat. Tafadhal. Bu'di wara'u. Ya, bagus. Syukran ala husni al-qiraah. Yang pertama ya ikhwah, ahamiyatul bu'di. Pentingnya menjauhi, pentingnya jauh. Ahamiyatul bu'di, pentingnya menjauhi anis syubhati, dari perkara-perkara syubhat. Perkara yang masih samar-samar. Perkara yang meragukan, itulah syubhat. Perkara yang masih samar-samar, yang meragukan. Dijauhi syubhat. Ilal wadihat, menuju kepada yang jelas-jelas. Ini namanya apa? Menjauhi syubhat yang meragukan dan menuju pada yang jelas-jelas, namanya wara'. Wara' itu sangat hati-hati, wara'. Nah, kita apa namanya istilahnya wara'. Ini kayaknya uang syubhat ini gitu ya, uang syubhat. Nah, berarti apa? Dijauhi wara'. Menjauhi hal yang meragukan. Ya, asani al-faidatus saniyah. Mas Deni. Nah. Mutayaqqani. Ya, barakallahu fiik. Ahamiyatu bina'il haya, pentingnya membangun kehidupan alal asya, di atas sesuatu-sesuatu al-mutayaqqani, sesuatu-sesuatu yang yakin. Minha, darinya. Minha di sini dhamir ha kembali ke mana? Kembali ke asya. Bagus, barakallahu fiik. Kembali ke asya. Pentingnya membangun kehidupan di atas sesuatu yang meyakinkan darinya. Ya, ini untuk fawaid mustanbatahnya. Ya, barakallahu fiik.
Tapi Ikhwah, mungkin sampai di sini tugasnya adalah ya ini kita minta untuk menghafalkan hadis yang ke-10 ya, dihafalkan, yang sudah selesai, yang sudah hafal dan setoran boleh untuk pulang. Untuk pulang dan mohon maaf mungkin saya di sini nanti sebentar ngajar kelas 2 karena kelas 2 gurunya baru beliau baru sakit dan anak beliau juga baru sakit, jadi nggak bisa ngajari dadakan, jadi nggak bisa cari badal. Biasanya kan cari badal, ternyata tadi mendadak. Jadi kita bagi nih, nggak apa-apa ya. Ustaz Abdul Adim, ya. Ini kecapean habis waliman. Nggih. Itu ya, jadi tugasnya menghafal di 10, yang sudah hafal boleh untuk pulang. Gitu ya. Apa? Yang hafal boleh pulang. Kalau nggak hafal nginep. Kalau nggak hafal-hafal maka patokannya ya nanti adzan. Adzan boleh pulang. Gitu ya. Ya.